Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari program studi Sastra Melayu Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya kepada kakak-kakak dan abang-abang, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di malam hari ini untuk mengikuti Zoom mengenai tentang suatu materi yang dimana membahas tentang pencegahan COVID-19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana tentang pencegahan COVID-19. Ya. Yang slide pertama, apa itu sebenarnya COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia ke hewan dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit dan infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau acute respiratory syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama SARS acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Yang slide selanjutnya, virus penyebab COVID-19 dan karakteristiknya. Virus corona atau SARS acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Pada slide selanjutnya, apa itu MERS? Penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini menular dari manusia ke manusia. MERS-CoV diduga awalnya berasal dari unta yang hidup di negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Yaman. Meski MERS COVID juga terjadi di beberapa negara di Eropa dan Amerika, namun penderitaannya diketahui terserang penyakit ini setelah bepergian ke negara Timur Tengah. Oleh sebab itu, penyakit ini sering disebut juga sindrom pernapasan Timur Tengah. Gejala klinis. Gejala klinis COVID itu yang pertama demam, yang kedua batuk dan pilek, yang ketiga gangguan pernapasan, yang keempat sakit tenggorokan, dan kelima letih dan lesu. Slide yang selanjutnya langkah-langkah pencegahan COVID-19. Yang pertama itu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, tutup mulut dengan tisu atau bagian dalam siku saat batuk dan bersin. Yang ketiga, tinggal di rumah saat merasa kurang enak badan. Yang keempat, hindari terlalu sering menyentuh mata, mulut, dan hidung. Yang kelima, hindari tempat yang ramai. Yang keenam, jika mengalami demam, batuk, dan sulit untuk bernapas, segera minum obat dan cek kesehatan. Pada slide selanjutnya, penularan. Yang pertama, Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5 atau 6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Yang kedua, risiko penularan tertinggi diperoleh di hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menular sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala atau presimptomatik dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Yang ketiga, periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.
Slide yang selanjutnya, protokol kesehatan untuk COVID-19. Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria, yang pertama itu demam 38 derajat Celcius, yang kedua itu batuk dan pilek. Istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernapas atau sesak atau nafas cepat. Segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama itu gunakan masker, itu adalah wajib kalau kita mau kemana-mana itu harus gunakan masker. Yang kedua, apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. Yang ketiga, usahakan tidak menggunakan transportasi massal. Pada slide yang selanjutnya, apa itu herd immunity? Herd immunity adalah kekebalan kelompok terhadap suatu penyakit di mana sebagian besarnya telah memiliki imunitas sehingga mengurangi kemungkinan penularan dari individu yang sakit kepada individu yang rentan. Pada slide selanjutnya, kewajiban pencegahan COVID-19. Yang pertama itu menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, pembatasan interaksi fisik. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada slide selanjutnya, kewajiban pencegahan COVID-19. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum. Yang pertama itu melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kedua, menyediakan sarana cuci tangan atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Yang ketiga, mengupayakan identifikasi atau penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja. Yang keempat, mengupayakan pengaturan jaga jarak. Yang kelima, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala. Yang keenam, melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19. Yang ketujuh, fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ya, pada slide selanjutnya itu Indonesia lawan Corona. Melawan COVID-19 adalah gerakan moral yang untuk menyelamatkan anak bangsa. Mari bersatu dan jangan lupa berdoa. Mari kita rapatkan barisan bantu para dokter dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, yaitu dengan melakukan aktivitas belajar dan bekerja di rumah kecuali ada kegiatan penting. Ya, itu tadi slide PPT saya yang saya terapkan. Jika dari kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Deviana. Saya bertanya, apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Oke, dari Kak Depi ya. Virus corona yang dapat ditularkan melalui udara ya. Baiklah, di sini aku akan menjawab pertanyaannya Kak Depi. Menurut saya itu tidak. Karena hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus menyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Jadi kayak gitu Kak Depi. Oke. Perkenalkan, nama saya Amena Yolanda. Saya ingin bertanya, amankah jika kita menerima paket barang dari
bisa diulangkan? Perkenalkan, nama saya Amena Yolanda. Saya ingin bertanya, amankah jika kita menerima paket barang dari Cina atau dari negara lain yang melaporkan virus ini? Mohon dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Kak Amena ya. Ya, menurut saya itu aman. Orang yang menerima paket itu tidak berisiko tertular virus COVID-19. Iya, karena apa? Dari pengalaman dengan coronavirus itu, lain kita tahu bahwa jenis virus itu ini tidak bertahan lama dengan benda mati gitu. Seperti surat atau paket. Jadi dia coronavirus itu tidak bertahan lama dia di benda mati. Jadi seperti itu Kak Amena. Terima kasih kepada Kakak Nurhaliza yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Kakak Ya. Nurhaliza. Tadi bahwasannya Kakak Nurhaliza menjelaskan COVID itu bersifat menular. Nah, jadi bagaimana ketika dalam suatu keluarga itu memiliki satu orang kena COVID? Apakah itu akan menular dan bagaimana solusinya? Ya, baik, kepada Bang Iksan Dermawan sudah memberikan pertanyaan. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, menurut saya itu kan karena COVID itu memang menular. Misalnya kan kita berkeluarga itu 5 orang ya kan. Ada kakak kita yang sakit COVID. Jadi dia itu nggak bisa menyentuh apapun. Kalau dia mau tidur sama kita pun nggak bisa. Karena kan tubuhnya kan udah kena virus. Jadi lebih baiknya lagi tuh diisolasi dia di tempat pribadi. Diisolasi 14 hari gitu. Barulah nanti kemungkinan bisa sembuh. Karena kan COVID itu kan nggak bertahan lama dia di udara. Jadi seperti itu menurut saya. Gimana Bang Iksan? Ya, terima kasih kepada Kakak Nurhaliza yang telah menjelaskan tentang penjelasan tadi. Sungguh luar biasa jawabannya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang bertanya? Pas ya. Ya, jadi terima kasih kepada Bang Iksan yang udah ngasih pertanyaan. Nggak ada yang lagi mau bertanya pada kawan-kawan di Zoom ini? Satu suara dong. Ya, terima kasih kawan-kawan. Jadi seperti itu yang saya terapkan di PPT saya yang mengenai penerapan protokol kesehatan dari COVID-19. Ya, jadi kepada kawan-kawan terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti materi Zoom hari ini. Jadi sampai sini saja akhir dari materi ini. Jika ada kekurangan bisa dimaklumin ya teman-teman. Oke lah, baiklah saya akan tutup. Terima kasih kepada kawan-kawan. Baiklah, akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.